Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang menerjang sebuah jembatan dengan panjang 15 meter yang menjadi penghubung antar desa yang terletak di Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Jembatan ini merupakan penghubung antar Desa Tawaran dengan Desa Sokogunung. Amblesnya abunmen jembatan disebabkan karena adanya terjangan banjir bandang. Usai Kecamatan Kenduruan diguyur hujan selama 2,5 jam pada hari Senin, 20 Mei 2025. Dengan adanya kerusakan jembatan, saat ini warga melakukan pembatasan akses jembatan yang hanya diperuntukkan kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 harus mencari alternatif jalan lain. Sebelum banjir bandang terjadi, jembatan masih dalam kondisi baik dan dapat dilewati. Warga memberi tanda peringatan dengan memasang penghalang berupa potongan dahan pohon agar tidak dilalui kendaraan roda 4. Sekretaris Desa Tawaran Ahmad Ihvan Fatoni mengatakan kalau jembatan penghubung antar desa ini sudah dalam kondisi tua dan hampir 8 tahun, belum pernah mendapatkan perbaikan. Dugaan sementara terkait minimnya sistem drainase menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Sehingga setiap kali terjadi hujan deras, debit air akan meningkat. Ia berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan serta membangun drainase yang memadai untuk mencegah banjir serupa terulang kembali. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, penertiban pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemkot Kediri di beberapa titik kota yang menuai respons beragam. Salah satu titik yang menjadi fokus penertiban ada di kawasan Jalan Patimura pada Senin 19 Mei 2025. Penertiban pedagang kaki lima PKL dilakukan oleh Pemkot Kota Kediri di beberapa titik kota yang menuai respons beragam. Salah satu titik yang menjadi fokus penertiban ada di kawasan Jalan Patimura pada Senin 19 Mei 2025. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Kediri Kota, dan Dinas Perdagangan turun langsung ke lokasi untuk memberikan imbauan kepada para pedagang. Penertiban PKL diterapkan guna menjaga ketertiban ruang publik serta memastikan trotoar dan badan jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun kebijakan ini membuat sejumlah PKL keberatan lantaran merasa belum mendapat solusi konkret atas tempat berjualan dan jam operasional. Dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota memang telah diatur bahwa jam operasional PKL hanya diperbolehkan antara pukul 17 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun, tidak semua pedagang bisa menyesuaikan diri dengan jam tersebut. Para petugas gabungan dari Pemkot dan Polres Kediri Kota juga sempat beradu argumen mengenai penertiban jam operasional PKL. Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Avandi Dwi Takdir menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan untuk menjamin keselamatan bersama, terutama kelancaran lalu lintas. Selain untuk menjaga ketertiban, upaya ini juga bertujuan agar ruang pedestrian bisa digunakan kembali oleh masyarakat umum dengan nyaman dan aman, bukan untuk aktivitas perdagangan yang tidak terkendali. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, hujan deras selama 2 jam yang mengguyur daerah Mojo menyebabkan Sungai Bruni yang berada di Desa Belimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, kembali meluap pada Senin 19 Mei 2025. Warga desa sempat panik saat mengetahui debit sungai membesar dan air sungai membanjiri kawasan pemukiman di Desa Belimbing, Mojo. 3 hari sebelumnya, banjir yang menerjang desa mereka menyebabkan 1 orang hanyut dan hingga kini masih belum ditemukan.
Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno melalui anggota Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri, Heri Saputro membenarkan volume Sungai Bruni terus mengalami peningkatan. Sementara itu, tim BPBD juga menyalurkan bantuan berupa logistik dan untuk warga yang rumahnya kena longsor masih dilakukan asesmen. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, upaya penyelundupan 12 paket sabu ke lapas kelas 2A Banyuwangi melalui makanan lontong sedang diselidiki intensif oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Penyelidikan ini bertujuan mengungkap siapa pengirim utama barang haram tersebut serta memetakan jaringan pengedarnya. Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi AKP Nanang Sugiono menyampaikan bahwa mereka telah menerima laporan dari pihak lapas terkait temuan 12 paket sabu. Setelah pelimpahan resmi, proses penyidikan dan pendalaman kasus akan dimulai. 2 pelaku telah diamankan dalam kasus ini, yakni HRS 35 tahun, warga desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, diduga sebagai pengirim, serta AL, 51 tahun, seorang narapidana kasus narkoba yang diduga menjadi penerima. Keduanya akan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pihak Polresta Banyuwangi kerap bekerja sama dengan lapas melalui razia dan pembinaan untuk mencegah penyelundupan narkoba. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa upaya tersebut perlu ditingkatkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Desa Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, pada Rabu 21 Mei 2025. Aksi ini merupakan respons atas polemik yang mencuat dalam proses seleksi jabatan Kepala Dusun Krajan 1. Masa aksi membawa spanduk bertuliskan tolak kecurangan seleksi calon Kadus Krajan 1 dan diskualifikasi peserta calon Kadus Krajan 1. Mereka menduga telah terjadi kecurangan dalam seleksi dan meminta agar hasilnya dibatalkan. Mereka menuntut agar kepala desa membatalkan hasil seleksi yang dianggap tidak transparan dan syarat praktik curang, serta mendesak agar salah satu peserta yang diduga bersekongkol dengan ketua panitia seleksi segera didiskualifikasi, karena ini sudah melanggar aturan perundang-undangan dan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ketegangan mulai mereda setelah perwakilan massa diterima untuk mediasi bersama panitia seleksi oleh Kepala Desa, Kapolsek, dan Camat Tegalsari. Aksi ini bermula dari dugaan peserta seleksi Ali Maftuhin yang merasa nilai tesnya dimanipulasi. Ia mengajukan nota keberatan kepada panitia pada Jumat 9 Mei 2025, menyampaikan 4 poin protes. Ali mencatat bahwa dirinya mendapatkan total nilai 278 dari tes tertulis 58, komputer 75, dan wawancara 145. Sementara peserta lain memperoleh nilai total 310 dengan skor tertulis yang mencolok, yakni 95 poin. Perbedaan nilai inilah yang kemudian memicu dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses seleksi yang hanya diikuti 2 peserta tersebut. Hingga berita ini disampaikan, proses mediasi masih berlangsung. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.